Babak 1. Pembukaan yang menggetarkan. Ho! Adegan 1. Malam yang akan mengubah sejarah. Malam menyelimuti kota Makkah dengan jubah keheningan yang pekat. Langit terbentang luas, dihiasi ribuan bintang yang berkelip lembut di antara gelapnya malam gurun. Angin berembus perlahan melewati lorong-lorong sempit kota, membawa debu halus yang berputar di antara rumah-rumah batu. Biasanya malam seperti ini menghadirkan ketenangan. Namun malam itu berbeda. Ada sesuatu yang mengerikan sedang menunggu untuk terjadi. Di balik bayangan gelap, sekelompok lelaki muda bergerak tanpa suara. Wajah-wajah mereka tampak tegang. Mata mereka penuh kebencian yang telah lama dipelihara. Mereka adalah para pemuda pilihan dari berbagai kabilah Quraisy. Di tangan mereka tergenggam pedang-pedang tajam yang berkilau di terpa cahaya bulan. Malam itu mereka tidak datang untuk berdagang. Tidak datang untuk berkumpul, tidak datang untuk menjaga keamanan kota. Mereka datang dengan satu tujuan, menghabisi Muhammad. Rumah Rasulullah telah dikepung dari berbagai arah. Setiap jalan keluar diawasi, setiap gerakan diperhatikan. Tak seorang pun boleh lolos. Seorang pemuda Quraisy menggenggam gagang pedangnya semakin erat. "Kita tunggu sampai fajar," bisiknya. "Ketika dia keluar, kita serang bersama-sama." Yang lain mengangguk. Rencana ini telah disusun dengan sangat rapi. Para pemimpin Quraisy sadar bahwa pengaruh Muhammad semakin besar dari hari ke hari. Semakin banyak orang yang menerima Islam, semakin banyak hati yang tersentuh oleh ajarannya. Mereka merasa kekuasaan mereka terancam. Berhala-berhala yang selama ini mereka sembah mulai ditinggalkan. Kedudukan mereka mulai goyah. Karena itulah mereka mengambil keputusan yang paling kejam, membunuh Rasulullah. Bukan oleh satu orang, melainkan oleh perwakilan setiap kabilah. Dengan begitu, keluarga Muhammad tidak akan mampu menuntut balas kepada satu suku tertentu. Rencana yang menurut mereka sangat sempurna. Rencana yang menurut mereka tidak mungkin gagal. Di sekitar rumah itu, suasana semakin mencekam. Bayangan para pengepung memanjang di atas tanah. Mata mereka terus mengawasi pintu rumah yang tampak tenang. Namun mereka tidak tahu, di dalam rumah kecil itu, Allah telah menyiapkan takdir yang jauh lebih besar daripada seluruh rencana mereka. Di dalam rumah, Rasulullah berada dalam ketenangan yang sulit dipahami manusia biasa. Di luar, puluhan pedang siap merenggut nyawanya. Namun di dalam, hati beliau tetap dipenuhi keyakinan kepada Allah. Tidak ada kepanikan, tidak ada ketakutan yang menguasai dirinya, tidak ada kegelisahan seperti yang mungkin dirasakan manusia pada umumnya. Karena beliau tahu, ketika seluruh dunia bersekongkol melawan seorang hamba, tidak ada satupun yang dapat terjadi tanpa izin Allah. Malam itu wahyu telah datang. Allah telah memberitahukan bahwa kaum Quraisy sedang merencanakan pembunuhan. Dan Allah juga telah memerintahkan beliau untuk berhijrah menuju Madinah. Sebuah perjalanan yang kelak akan mengubah sejarah dunia. Namun sebelum berangkat, ada satu amanah yang harus dilakukan. Rasulullah memanggil seorang pemuda yang sangat beliau cintai. Pemuda itu bernama Ali bin Abi Thalib. Ali datang mendekat. Matanya memandang Rasulullah dengan penuh hormat dan kasih sayang. Sejak kecil ia tumbuh bersama beliau. Ia mengenal akhlak Rasulullah lebih dekat daripada kebanyakan orang. Dan malam itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Situasi yang sangat serius. Rasulullah menatap Ali dengan lembut. "Ali," ujar beliau. Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. "Aku ingin engkau tidur di tempatku malam ini." Sejenak suasana menjadi hening. Ali memahami maksud ucapan itu. Di luar rumah terdapat para pembunuh yang siap menyerang siapapun yang keluar atau terlihat berada di ranjang tersebut. Artinya, tidur di tempat Rasulullah berarti mempertaruhkan nyawa. Ali terdiam. Bukan karena takut, tetapi karena ia sedang mencerna besarnya pengorbanan yang diminta darinya. Jika para Quraisy menyerbu sebelum fajar, pedang-pedang itu bisa menembus tubuhnya. Ia bisa terbunuh malam itu juga. Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa Allah akan menjaga dirinya. Meski demikian, risiko yang terlihat oleh mata manusia tetap sangat besar. Ali mengangkat wajahnya. Matanya yang muda memancarkan keberanian yang luar biasa. "Apakah dengan itu engkau akan selamat?"
"Wahai Rasulullah?" tanyanya. Rasulullah mengangguk. Seketika senyum tipis muncul di wajah Ali. Senyum yang lahir dari cinta. Senyum seorang pemuda yang lebih memilih mempertaruhkan nyawanya daripada melihat Rasulullah disakiti. "Kalau begitu, aku siap." Tidak ada keraguan, tidak ada tawar-menawar, tidak ada pertanyaan tentang keselamatannya sendiri. Yang ada hanyalah cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Malam itu, Ali menunjukkan kepada dunia makna pengorbanan yang sesungguhnya. Sementara itu di luar rumah, para pemuda Quraisy masih menunggu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa rencana mereka sedang runtuh perlahan. Mereka yakin kemenangan sudah di depan mata. Mereka yakin Muhammad tidak memiliki jalan keluar. Mereka yakin beberapa jam lagi semuanya akan selesai. Namun manusia hanya mampu merencanakan. Allah lah sebaik-baik perencana. Di dalam rumah, Ali berbaring di tempat tidur Rasulullah. Beliau mengenakan selimut yang biasa digunakan Rasulullah. Dalam kegelapan malam, siapapun yang mengintip dari luar akan mengira bahwa yang sedang tidur adalah Muhammad. Ali menarik napas panjang. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia tetap manusia biasa. Ia tahu bahaya sedang mengintainya. Ia tahu kematian mungkin hanya berjarak beberapa langkah dari pintu rumah itu. Namun anehnya, hatinya terasa damai. Karena ia tahu dirinya sedang menjalankan perintah yang mulia. Di luar, para pembunuh terus berjaga. Mereka tidak tahu bahwa orang yang mereka tunggu sebenarnya sudah bersiap meninggalkan rumah. Tidak tahu bahwa sejarah sedang bergerak menuju babak baru. Tidak tahu bahwa cahaya Islam yang ingin mereka padamkan justru akan menyinari dunia. Malam semakin larut. Angin gurun bertiup lebih dingin. Keheningan menyelimuti Makkah. Tetapi di balik keheningan itu, sebuah peristiwa besar sedang berlangsung. Sebuah perjalanan yang akan mengubah arah peradaban manusia. Sebuah hijrah yang kelak dikenang sepanjang zaman. Dan di tengah semua itu, para pengepung masih berdiri dengan pedang terhunus, meyakini bahwa kemenangan sudah berada dalam genggaman mereka. Padahal sesungguhnya, kekalahan mereka telah dimulai sejak malam itu. Karena ketika manusia berusaha memadamkan cahaya Allah, mereka tidak sedang melawan seorang manusia. Mereka sedang berhadapan dengan kehendak Sang Pencipta semesta alam. Dan tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang mampu mengalahkannya. Babak 2. Wahyu datang di tengah bahaya. Adegan 3. Malaikat membawa perintah. Malam di kota Makkah semakin larut. Keheningan menyelimuti rumah-rumah penduduk yang tertidur lelap. Namun di balik ketenangan itu, bahaya sedang bergerak perlahan seperti bayangan yang mengintai mangsanya. Di luar rumah Rasulullah, para pemuda Quraisy masih berjaga. Mata mereka terus mengawasi setiap sudut bangunan. Pedang-pedang tajam tergenggam erat di tangan mereka. Tidak ada yang berbicara banyak. Mereka hanya menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana yang telah disepakati para pemimpin Quraisy. Malam itu mereka yakin, Muhammad tidak akan bisa lolos. Tidak ada jalan keluar. Semua pintu diawasi. Semua kemungkinan telah diperhitungkan. Bagi mereka, fajar nanti akan menjadi akhir dari perjuangan Rasulullah. Namun mereka tidak memahami satu hal. Ketika manusia membuat rencana, Allah juga memiliki rencana. Dan tidak ada rencana yang lebih kuat daripada kehendaknya. Di dalam rumah yang sederhana itu, Rasulullah berada dalam ketenangan yang luar biasa. Beliau tidak sibuk memikirkan cara melawan para pengepung. Tidak pula mengumpulkan pasukan untuk membalas. Beliau hanya berserah diri kepada Allah, Rabb yang selama ini selalu melindungi dan membimbing langkahnya. Saat itulah wahyu datang. Malaikat Jibril turun membawa kabar dari langit. Kabar yang sangat penting. Kabar yang akan mengubah perjalanan dakwah Islam untuk selamanya. Allah telah memberitahukan tentang rencana jahat kaum Quraisy. Tidak ada satupun rahasia yang tersembunyi dari pengetahuannya. Bisikan yang dilakukan dalam gelap. Pertemuan rahasia para pembesar Quraisy. Kesepakatan pembunuhan yang mereka banggakan. Semuanya diketahui Allah. Dan kini Allah memberi perintah kepada Rasul-Nya. Saatnya berhijrah. Saatnya meninggalkan Makkah. Saatnya menuju Madinah. Perintah itu bukan sekadar perpindahan tempat. Itu adalah awal dari sebuah peradaban besar. Awal dari kemenangan Islam.
Awal dari terbentuknya masyarakat yang dibangun atas dasar iman dan keadilan. Namun meskipun perintah itu membawa harapan besar, ada kenyataan yang sangat sulit di hadapan beliau. Rumah itu telah dikepung. Puluhan mata sedang mengawasi. Puluhan pedang siap menebas. Bagaimana mungkin beliau keluar? Bagaimana mungkin beliau melewati para pembunuh yang berjaga di setiap sisi rumah? Secara manusiawi, situasi itu tampak mustahil. Jalan keluar seakan tertutup rapat. Tidak ada celah, tidak ada kesempatan, tidak ada harapan. Tetapi justru di saat semua pintu terlihat tertutup, pertolongan Allah selalu datang dengan cara yang tak pernah diduga manusia. Rasulullah mengangkat wajahnya. Hatinya dipenuhi keyakinan. Beliau tidak melihat bahaya sebagai akhir perjalanan. Beliau melihatnya sebagai ujian sebelum kemenangan. Sebab seorang mukmin tidak diukur dari mudahnya jalan yang ia tempuh, tetapi dari keteguhannya ketika jalan itu terasa mustahil dilalui. Di luar rumah, suasana semakin menegangkan. Para pemuda Quraisy mulai saling berbisik. Kita harus memastikan dia tidak lolos. Jangan lengah. Besok semuanya selesai. Mereka tidak menyadari bahwa keputusan Allah sudah turun. Takdir sedang bergerak. Dan tidak ada seorang pun yang mampu menghentikannya. Sementara itu, di dalam rumah, Rasulullah mulai mempersiapkan langkah yang akan menentukan masa depan umat Islam. Namun ada satu hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Satu tugas yang membutuhkan keberanian luar biasa. Satu amanah yang tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Beliau membutuhkan seseorang yang bersedia mempertaruhkan nyawanya. Seseorang yang memiliki iman yang kokoh. Seseorang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dirinya sendiri. Dan orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Adegan 4. Sebuah permintaan yang berat. Malam semakin sunyi ketika Rasulullah memanggil Ali. Pemuda itu segera datang memenuhi panggilan. Wajahnya masih muda. Usianya belum banyak. Namun hatinya telah ditempa oleh iman yang luar biasa. Sejak kecil ia tumbuh bersama Rasulullah. Ia menyaksikan sendiri kejujuran beliau, kelembutan beliau, kesabaran beliau, dan perjuangan beliau dalam menyampaikan risalah Islam. Karena itu, cinta Ali kepada Rasulullah bukan sekadar rasa hormat. Itu adalah cinta yang tumbuh dari keyakinan dan pengorbanan. Ketika memasuki ruangan, Ali melihat wajah Rasulullah yang tampak tenang. Namun ia juga merasakan bahwa malam ini berbeda. Ada sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Rasulullah memandangnya dengan penuh kasih sayang. Kemudian beliau berbicara dengan suara lembut. Ali, malam ini aku diperintahkan berhijrah. Ali mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia tahu ancaman Quraisy semakin besar dari hari ke hari. Tetapi ia tidak menyangka perintah hijrah datang pada malam yang begitu berbahaya. Rasulullah melanjutkan perkataannya. Kaum Quraisy telah mengepung rumah ini. Ali terdiam. Ia memahami situasi itu. Di luar sana ada banyak pembunuh yang siap menyerang kapan saja. Kemudian Rasulullah menyampaikan permintaan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Mahukah engkau tidur di tempatku malam ini? Ruangan mendadak terasa sunyi. Begitu sunyi hingga suara napas mereka sendiri terdengar jelas. Ali memahami maksud perkataan itu. Ia tidak perlu penjelasan panjang. Ia tahu apa yang sedang diminta darinya. Jika ia tidur di tempat Rasulullah, para pengepung akan mengira bahwa Rasulullah masih berada di dalam rumah. Mereka akan tetap menunggu hingga pagi. Namun jika mereka menyerbu lebih awal, jika mereka menemukan dirinya, maka pedang-pedang itu bisa menghujam tubuhnya. Ia bisa terbunuh kapan saja. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Malam terasa semakin dingin. Kesunyian memenuhi ruangan. Dan di tengah kesunyian itu, sebuah ujian besar sedang berdiri di hadapan seorang pemuda. Ujian antara keselamatan diri dan kecintaan kepada Rasulullah. Ali menundukkan kepala. Bukan karena takut, melainkan karena besarnya amanah yang baru saja diberikan kepadanya. Ia memikirkan satu hal. Bukan tentang dirinya. Bukan tentang nyawanya. Bukan tentang keselamatannya, tetapi tentang Rasulullah, tentang dakwah Islam, tentang masa depan umat. Kemudian ia mengangkat wajahnya.
Matanya menatap Rasulullah dengan penuh ketulusan. "Wahai Rasulullah," katanya pelan, "apakah dengan melakukan itu engkau akan selamat?" Pertanyaan itu membuat suasana semakin mengharukan. Ali tidak bertanya apakah dirinya akan selamat. Ia tidak bertanya apakah dirinya akan hidup atau mati. Yang pertama kali ia pikirkan justru keselamatan Rasulullah. Rasulullah menganggukkan kepala. "Ya." Mendengar jawaban itu, wajah Ali berubah. Senyum lembut muncul di bibirnya. Senyum yang lahir dari keimanan. Senyum yang lahir dari cinta. Senyum seorang pemuda yang siap mengorbankan dirinya demi agama Allah. "Kalau begitu, aku rela." Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan. Hanya keteguhan, hanya keikhlasan, hanya keyakinan bahwa apa yang dilakukan demi Allah tidak akan pernah sia-sia. Mata Rasulullah memandang Ali dengan penuh kasih sayang. Betapa mulianya pemuda ini. Di usia yang begitu muda, ia telah menunjukkan keberanian yang bahkan sulit dilakukan oleh banyak orang dewasa. Malam itu, Ali mengajarkan kepada dunia bahwa cinta sejati bukan hanya diucapkan. Cinta sejati dibuktikan dengan pengorbanan. Dan pengorbanan terbesar adalah ketika seseorang rela mempertaruhkan dirinya demi kebenaran. Di luar rumah, para pembunuh masih menunggu dengan penuh keyakinan. Mereka mengira kemenangan sudah dekat. Mereka tidak tahu bahwa di dalam rumah itu sedang lahir salah satu kisah keberanian paling agung dalam sejarah Islam. Kisah seorang pemuda yang memilih tidur di atas ranjang yang mungkin akan menjadi tempat kematiannya. Demi menyelamatkan Rasulullah. Demi menjaga cahaya Islam tetap menyala. Dan demi membuktikan bahwa iman yang sejati jauh lebih kuat daripada rasa takut kepada kematian. Babak 3. Keberanian yang melampaui usia. Adegan 5. Jawaban yang menggetarkan. Malam di Makkah terasa semakin dingin. Angin gurun berembus perlahan melewati celah-celah rumah yang sederhana itu. Di luar, para pemuda Quraisy masih berjaga dengan pedang terhunus. Mereka tidak tahu bahwa di balik dinding rumah yang mereka kepung, sedang berlangsung sebuah percakapan yang akan dikenang sepanjang sejarah. Percakapan antara seorang nabi dan seorang pemuda. Percakapan yang bukan tentang kemenangan dunia, bukan tentang kekayaan, bukan tentang keselamatan diri, melainkan tentang pengorbanan, tentang cinta, dan tentang keberanian yang melampaui usia. Di dalam rumah, suasana begitu hening, seakan waktu berhenti bergerak. Ali bin Abi Thalib berdiri di hadapan Rasulullah dengan wajah tenang. Namun di balik ketenangan itu, ia memahami betapa besar risiko yang sedang menantinya. Ia tahu rumah ini telah dikepung. Ia tahu para pembunuh berada hanya beberapa langkah dari tempat mereka berdiri. Ia tahu bahwa setiap detik yang berlalu bisa menjadi detik terakhir dalam hidupnya. Namun tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak ada kegelisahan yang menguasai hatinya. Karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya telah mengalahkan rasa takut yang biasanya dimiliki manusia. Rasulullah memandang Ali dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu siapa yang sedang berdiri di hadapannya. Bukan sekadar seorang pemuda, tetapi seorang mukmin yang hatinya telah ditempa oleh keimanan. Seorang pemuda yang sejak kecil tumbuh dalam naungan akhlak kenabian. Seorang pemuda yang telah menyaksikan bagaimana Rasulullah dihina, dicaci, dilempari batu, dan dimusuhi hanya karena menyampaikan kebenaran. Dan malam ini, pemuda itu sedang menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ali menatap Rasulullah. Matanya teduh. Tidak ada kegelisahan. Tidak ada kemarahan. Hanya ketulusan. Kemudian ia mengajukan sebuah pertanyaan. Sebuah pertanyaan yang begitu sederhana, namun membuat siapapun yang mendengarnya akan merasakan getaran yang dalam di hati. "Wahai Rasulullah." Suaranya lembut memecah keheningan. "Apakah jika aku melakukannya, engkau akan selamat?" Ruangan kembali sunyi. Kalimat itu menggantung di udara. Bukan pertanyaan tentang dirinya. Bukan pertanyaan tentang keselamatannya. Bukan pertanyaan tentang kemungkinan kematian yang sedang mengintainya. Ali tidak bertanya, "Apakah aku akan selamat?" Ia tidak bertanya, "Apakah aku akan terluka?" Ia tidak bertanya, "Bagaimana jika mereka membunuhku?" Tidak. Yang ia pikirkan justru orang lain.
Yang ia pikirkan adalah Rasulullah. Yang ia pikirkan adalah keselamatan pembawa risalah Allah. Betapa agungnya hati seorang pemuda itu. Di saat kebanyakan manusia akan memikirkan dirinya sendiri ketika nyawa berada di ujung bahaya, Ali justru memikirkan keselamatan orang yang dicintainya. Rasulullah memandangnya dengan penuh haru. Beliau melihat ketulusan yang begitu besar, melihat cinta yang begitu murni, melihat pengorbanan yang lahir dari iman yang kokoh. Dengan lembut beliau menjawab, "Ya." Hanya satu kata, pendek, sederhana. Namun kata itu mengubah segalanya. Karena dalam jawaban itu terdapat kepastian bahwa hijrah akan terlaksana, bahwa dakwah Islam akan terus berjalan, bahwa cahaya kebenaran akan tetap menyala, dan bahwa pengorbanan yang akan dilakukan Ali memiliki makna yang sangat besar. Sesaat setelah mendengar jawaban itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ali tersenyum. Bukan senyum yang dibuat-buat. Bukan senyum karena meremehkan bahaya, tetapi senyum yang lahir dari hati yang penuh keimanan. Senyum seorang hamba yang ridha terhadap takdir Allah. Senyum seorang pecinta yang rela berkorban demi orang yang dicintainya. Senyum seorang pemuda yang telah menemukan tujuan hidupnya. Dengan penuh keyakinan ia berkata, "Kalau begitu aku siap." Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak ada jeda untuk berpikir ulang. Tidak ada tawar-menawar. Tidak ada ketakutan yang terlihat di wajahnya. Seolah-olah kematian yang sedang menunggu di luar rumah itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Karena bagi Ali, keselamatan Rasulullah jauh lebih penting daripada keselamatan dirinya sendiri. Andai malam itu Ali memilih menolak, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menyalahkannya. Ia masih sangat muda. Masa depannya masih panjang. Mimpinya masih banyak. Kehidupannya baru dimulai. Namun justru karena itulah pengorbanannya menjadi begitu luar biasa. Ia menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Ia menyerahkan kemungkinan hidupnya. Demi agama. Demi kebenaran. Demi Rasulullah. Di luar rumah, para pemuda Quraisy masih menunggu. Mereka terus mengawasi jendela. Mereka melihat bayangan seseorang berada di tempat tidur Rasulullah. Mereka tersenyum puas. Mereka mengira target mereka masih berada di dalam rumah. Mereka tidak tahu bahwa yang berbaring di sana adalah seorang pemuda pemberani yang sedang mempertaruhkan nyawanya. Dan lebih dari itu, mereka tidak tahu bahwa Allah sedang menjalankan rencananya. Rencana yang tidak mungkin mereka hentikan. Ali mulai bersiap. Ia mendekati tempat tidur Rasulullah. Tempat yang selama ini menjadi tempat istirahat manusia paling mulia di muka bumi. Tangannya menyentuh selimut yang biasa digunakan Rasulullah. Hatinya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena rasa cinta yang begitu besar. Malam itu ia akan berbaring di tempat yang mungkin akan menjadi saksi pengorbanannya. Ia menarik napas panjang, lalu perlahan berbaring. Selimut ditarik menutupi tubuhnya. Kini dari luar, siapapun yang mengintip akan mengira bahwa Rasulullah masih berada di tempat tidur itu. Ali memejamkan mata. Namun ia belum tidur. Pikirannya melayang. Ia membayangkan para pembunuh yang berjaga di luar. Ia membayangkan kemungkinan mereka menyerbu kapan saja. Ia membayangkan kilatan pedang yang dapat mengakhiri hidupnya dalam hitungan detik. Sebagai manusia, tentu ada rasa gentar. Namun iman memberikan kekuatan yang jauh lebih besar daripada rasa takut. Ali memilih percaya kepada Allah. Memilih berserah kepadanya, memilih menjalani amanah itu dengan hati yang tenang. Malam terus berjalan, keheningan semakin dalam. Di luar rumah, ancaman masih menunggu. Di dalam rumah, seorang pemuda sedang menuliskan namanya dalam sejarah. Bukan dengan tinta, bukan dengan kekuasaan, bukan dengan kekayaan, tetapi dengan keberanian, dengan pengorbanan. Dengan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Mungkin banyak orang mampu berbicara tentang kesetiaan. Banyak orang mampu mengaku mencintai. Banyak orang mampu berjanji akan berkorban. Namun ketika ujian datang dan nyawa dipertaruhkan, tidak semua mampu membuktikannya. Ali membuktikannya. Malam itu ia mengajarkan kepada dunia bahwa usia muda bukan penghalang untuk menjadi besar. Bahwa keberanian tidak diukur dari kekuatan fisik.
bahwa pengorbanan terbesar lahir dari hati yang penuh iman, dan bahwa cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya bukan sekadar kata-kata, tetapi keberanian untuk tetap berdiri teguh ketika ketakutan mengepung dari segala arah. Di bawah langit Makkah yang sunyi, seorang pemuda memilih berbaring di ranjang yang mungkin menjadi tempat kematiannya, bukan karena ia tidak mencintai hidup, tetapi karena ia lebih mencintai Allah, Rasul-Nya, dan kebenaran yang sedang diperjuangkan. Dan pada malam itulah, keberanian Ali bin Abi Thalib bersinar lebih terang daripada cahaya bulan yang menerangi kota Makkah. Babak 4. Allah menjaga Rasul-Nya. Adegan 7. Nabi keluar tanpa terlihat. Malam masih menyelimuti kota Makkah. Langit tampak gelap, hanya ditemani cahaya bulan yang menggantung di antara bintang-bintang gurun. Udara terasa dingin, sementara keheningan malam semakin memperjelas suara langkah dan bisikan para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah. Mereka masih berjaga, masih menunggu, masih yakin bahwa kemenangan sudah berada di depan mata. Beberapa di antara mereka duduk sambil menggenggam pedang. Sebagian lagi berdiri mengawasi setiap sudut rumah. Mata mereka tak pernah lepas dari bangunan sederhana yang menjadi sasaran malam itu. Muhammad tidak mungkin lolos. Kita sudah mengepung dari semua arah. Tunggu sampai pagi. Begitulah keyakinan mereka. Mereka merasa telah mengendalikan keadaan. Mereka merasa rencana mereka sempurna. Mereka merasa tidak ada kekuatan yang mampu menggagalkan apa yang telah mereka siapkan. Namun mereka lupa satu hal. Mereka hanya menghitung kemampuan manusia. Mereka tidak memperhitungkan pertolongan Allah. Di dalam rumah, suasana begitu tenang. Ali bin Abi Thalib telah berbaring di tempat tidur Rasulullah. Tubuhnya tertutup selimut yang biasa digunakan Rasulullah. Dari kejauhan, siapapun akan mengira bahwa sosok yang berada di tempat tidur itu adalah Nabi Muhammad. Sementara itu Rasulullah bersiap meninggalkan rumah. Tidak ada pasukan yang mengawal beliau. Tidak ada benteng yang melindungi beliau. Tidak ada senjata yang digunakan untuk melawan para pengepung. Yang beliau miliki hanyalah keyakinan yang sempurna kepada Allah. Keyakinan bahwa Rabb yang mengutusnya tidak akan meninggalkannya. Malam itu bukan pertama kalinya Rasulullah menghadapi bahaya. Beliau telah dihina, dilecehkan, diboikot, dilempari batu hingga berdarah, diancam berkali-kali. Namun setiap ujian justru semakin menguatkan keimanannya. Dan malam ini adalah salah satu ujian terbesar. Jika rencana hijrah gagal, nyawa beliau berada dalam bahaya. Jika para Quraisy berhasil menangkapnya, mereka tidak akan memberi kesempatan kedua. Namun Rasulullah tetap tenang. Karena hati yang bersandar kepada Allah tidak akan mudah diguncang oleh ancaman manusia. Perlahan Rasulullah melangkah menuju pintu rumah. Setiap langkah terasa begitu bersejarah. Setiap detik yang berlalu menentukan masa depan dakwah Islam. Beliau berhenti sejenak, memandang ke arah langit. Hatinya dipenuhi tawakal. Kemudian beliau melanjutkan langkah. Pintu rumah terbuka. Di luar sana, para pemuda Quraisy masih berjaga. Mereka berada begitu dekat, sangat dekat. Jarak yang secara manusia tampak mustahil untuk dilewati tanpa terlihat. Namun ketika Allah berkehendak, sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Rasulullah keluar dari rumah, tenang, tanpa tergesa-gesa, tanpa rasa panik. Sementara para pengepung tetap berada di tempat mereka. Mata mereka terbuka, tetapi mereka tidak melihat. Telinga mereka mendengar suara malam, tetapi mereka tidak menyadari langkah Rasulullah. Allah telah menutup pandangan mereka. Allah telah menjaga nabinya. Keajaiban pertolongan itu terjadi tepat di depan mereka. Namun mereka sama sekali tidak menyadarinya. Beberapa di antara mereka bahkan masih memandang ke arah jendela rumah. Mereka yakin Muhammad masih berada di dalam. Mereka yakin target mereka tidak mungkin lolos. Padahal saat itu Rasulullah telah meninggalkan rumah dan berjalan menuju jalan yang telah Allah siapkan untuk perjalanan hijrah. Betapa lemahnya manusia ketika berhadapan dengan kehendak Allah. Mereka datang dengan pedang, dengan jumlah yang banyak, dengan strategi yang matang. Namun semua itu tidak berarti apa-apa ketika Allah berkata, "Jadilah." Maka terjadilah. Rasulullah terus melangkah meninggalkan rumah.
meninggalkan Makkah yang telah menjadi tempat kelahirannya, meninggalkan tanah yang begitu beliau cintai, meninggalkan kenangan masa kecilnya, meninggalkan Ka'bah yang berada di kota itu. Hijrah bukanlah perjalanan yang mudah, bukan sekadar berpindah tempat. Hijrah adalah pengorbanan, meninggalkan rumah, meninggalkan harta, meninggalkan kenyamanan, meninggalkan segala sesuatu yang dicintai demi menjalankan perintah Allah. Di tengah perjalanan itu, hati Rasulullah tentu merasakan kesedihan sebagai manusia. Namun beliau tahu bahwa setiap pengorbanan di jalan Allah tidak akan pernah sia-sia. Karena setelah kesulitan, Allah selalu menyiapkan kemudahan. Setelah ujian, Allah selalu menyiapkan pertolongan. Dan malam itu, pertolongan itu sedang berlangsung dengan begitu nyata. Sementara Rasulullah semakin jauh dari rumahnya, para pemuda Quraisy masih duduk menunggu. Waktu terus berjalan. Langit mulai berubah warna. Bintang-bintang perlahan memudar. Angin pagi mulai berembus membawa udara yang lebih sejuk. Fajar hampir tiba. Dan mereka masih tidak mengetahui bahwa mereka sedang menunggu sesuatu yang tidak lagi berada di sana. Adegan 8. Fajar menyingsing. Cahaya pertama mulai muncul di ufuk timur. Langit yang sebelumnya gelap perlahan berubah menjadi keabu-abuan. Hari baru akan segera dimulai. Para pengepung mulai berdiri. Mereka saling memandang. Wajah-wajah mereka tampak penuh keyakinan. Hari yang mereka tunggu akhirnya tiba. Salah seorang dari mereka mengangkat pedangnya. Sudah waktunya. Yang lain mengangguk. Mereka bergerak mendekati rumah. Jantung mereka berdebar karena merasa kemenangan sudah di depan mata. Tidak ada keraguan. Tidak ada rasa khawatir. Mereka yakin Muhammad masih berada di dalam. Mereka yakin rencana mereka berhasil. Pintu rumah didorong. Langkah-langkah cepat memenuhi ruangan. Pedang-pedang terangkat. Suasana berubah tegang. Detik-detik yang mereka nantikan akhirnya tiba. Mata mereka tertuju pada tempat tidur. Sosok yang tertutup selimut masih terlihat berbaring. Mereka saling tersenyum. Target mereka belum pergi. Salah seorang melangkah maju. Tangannya meraih ujung selimut. Lalu, dengan gerakan cepat ia menariknya. Semua mata membelalak. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada Muhammad. Tidak ada Rasulullah. Yang berada di atas tempat tidur itu adalah Ali bin Abi Thalib. Pemuda yang masih sangat muda. Pemuda yang semalaman mempertaruhkan nyawanya. Pemuda yang rela menjadi tameng demi keselamatan Rasulullah. Wajah para pengepung berubah seketika. Dari percaya diri menjadi terkejut. Dari yakin menjadi bingung. Dari tenang menjadi marah. Muhammad di mana? Bentakan memenuhi ruangan. Ali duduk perlahan. Wajahnya tetap tenang. Tidak ada ketakutan. Tidak ada kepanikan. Meski puluhan orang bersenjata berdiri di hadapannya, keberanian itu membuat mereka semakin geram. Mereka merasa dipermainkan. Merasa dipermalukan. Merasa dikalahkan. Padahal mereka telah menyusun rencana selama berhari-hari. Namun semua usaha itu hancur dalam satu malam. Mereka gagal. Gagal total. Di luar rumah, matahari mulai terbit. Cahayanya menyinari kota Makkah. Namun bagi para pemimpin Quraisy, pagi itu bukanlah pagi kemenangan, melainkan pagi kegagalan. Mereka telah kehilangan kesempatan menangkap Rasulullah. Mereka telah kehilangan target mereka. Dan yang lebih menyakitkan, mereka bahkan tidak tahu bagaimana beliau bisa lolos. Sementara itu, di tempat lain, Rasulullah telah berada dalam perlindungan Allah. Perjalanan hijrah menuju masa depan Islam sedang dimulai. Dan di belakangnya tertinggal sebuah kisah yang akan dikenang sepanjang zaman. Kisah tentang pertolongan Allah yang datang pada saat paling sulit. Kisah tentang seorang nabi yang dijaga langsung oleh Rabb-Nya. Dan kisah tentang seorang pemuda bernama Ali bin Abi Thalib yang rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Rasulullah. Malam penuh ancaman itu akhirnya berakhir. Rencana kaum Quraisy runtuh. Pedang-pedang mereka tidak mencapai sasaran. Kebencian mereka tidak mampu menghentikan cahaya Islam. Karena ketika Allah menjaga hambanya, tidak ada satu kekuatan pun di muka bumi yang mampu mengalahkannya. Dan dari peristiwa itulah dunia belajar satu pelajaran besar.
bahwa pertolongan Allah mungkin datang ketika semua jalan terlihat tertutup, dan bahwa keimanan yang tulus selalu melahirkan keberanian yang mampu mengubah sejarah. Babak 5. Ujian belum berakhir. Adegan 9. Ali menghadapi kemarahan Quraisy. Fajar telah menyingsing di atas kota Makkah. Sinar matahari perlahan menerangi jalan-jalan yang semalam menjadi saksi sebuah peristiwa besar. Namun bagi para pemuka Quraisy, pagi itu bukanlah awal yang menyenangkan. Rencana mereka gagal, target mereka hilang, dan kemarahan mulai membakar hati mereka. Di dalam rumah Rasulullah, suasana masih tegang. Para pemuda Quraisy yang semalam mengepung rumah itu berdiri dengan wajah merah menahan amarah. Mereka masih sulit mempercayai apa yang baru saja terjadi. Muhammad telah lolos. Padahal mereka telah mengepung rumah dari segala arah. Padahal mereka telah berjaga sepanjang malam. Padahal mereka yakin tidak ada jalan keluar. Tetapi kenyataannya, Rasulullah sudah pergi. Yang mereka temukan hanyalah seorang pemuda yang duduk tenang di atas tempat tidur. Ali bin Abi Thalib. Sosok yang semalaman mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Rasulullah. Salah seorang Quraisy melangkah maju. Tangannya menunjuk wajah Ali dengan kasar. "Di mana Muhammad?" Suara bentakannya menggema di dalam ruangan. Ali memandangnya dengan tenang. Tidak ada ketakutan, tidak ada kepanikan. Ia hanya menjawab seperlunya. "Aku tidak tahu." Jawaban itu membuat mereka semakin marah. Mereka merasa dipermainkan, merasa dihina, merasa gagal. Dan manusia yang sedang dikuasai kemarahan seringkali kehilangan akal sehatnya. Pertanyaan demi pertanyaan terus dilontarkan. Kemana dia pergi? Siapa yang membantunya? Sejak kapan dia keluar? Beritahu kami. Mereka mengelilingi Ali seperti sekawanan serigala yang mengurung mangsanya. Namun Ali tetap tenang. Padahal ia masih sangat muda. Usianya jauh lebih muda dibanding banyak orang yang berdiri mengancamnya. Tetapi keteguhan imannya membuatnya tampak jauh lebih kuat. Salah seorang dari mereka mendorong bahunya dengan keras. Tubuh Ali sedikit bergeser. Namun ia tetap berdiri tegak. Orang lain menarik pakaiannya. Yang lain memakinya dengan kata-kata kasar. Caci maki terus menghujani dirinya. Mereka berharap tekanan itu membuat Ali takut. Mereka berharap pemuda itu akhirnya menyerah. Mereka berharap rahasia keberadaan Rasulullah keluar dari mulutnya. Tetapi mereka salah. Ali bukan sedang menjaga sebuah rahasia biasa. Ia sedang menjaga amanah Rasulullah. Dan amanah itu lebih berharga daripada keselamatan dirinya sendiri. Di dalam hatinya, tentu Ali merasakan beratnya ujian tersebut. Ia bukan malaikat. Ia adalah manusia. Ia bisa merasakan sakit. Ia bisa merasakan tekanan. Ia bisa merasakan ancaman. Namun setiap kali rasa takut mencoba masuk ke dalam hatinya, ia mengingat satu hal. Wajah Rasulullah. Ia mengingat malam ketika Rasulullah menatapnya dengan penuh kasih sayang. Ia mengingat amanah yang telah dipercayakan kepadanya. Ia mengingat senyum Rasulullah sebelum meninggalkan rumah. Dan semua kenangan itu menjadi kekuatan yang mengalahkan rasa takut. Ali sadar, jika ia berbicara, ia mungkin bisa terbebas dari ancaman. Jika ia membocorkan informasi, mungkin mereka akan membiarkannya pergi. Tetapi apa arti keselamatan diri jika harus mengkhianati amanah? Apa arti hidup panjang jika harus mengorbankan kepercayaan Rasulullah? Karena itulah ia memilih diam, memilih bertahan. Memilih menanggung risiko apapun, demi menjaga amanah yang telah diberikan kepadanya. Semakin lama, para Quraisy semakin frustrasi. Mereka melihat tidak ada sedikit pun tanda bahwa Ali akan menyerah. Mereka melihat keberanian yang tidak biasa pada diri pemuda itu. Dan tanpa mereka sadari, justru keteguhan Ali menjadi kemenangan tersendiri. Karena keberanian sejati bukan hanya ketika seseorang menghadapi pedang. Keberanian sejati adalah ketika seseorang tetap memegang kebenaran meskipun seluruh tekanan dunia memaksanya untuk melepaskannya. Hari itu, Ali mengajarkan makna keteguhan iman, bahwa orang yang bersandar kepada Allah tidak mudah runtuh oleh ancaman manusia, bahwa keyakinan mampu menjadikan seorang pemuda lebih kuat daripada sekelompok orang yang dipenuhi amarah.
dan bahwa cinta kepada Rasulullah mampu melahirkan pengorbanan yang luar biasa. Pada akhirnya, kaum Quraisy menyadari bahwa mereka tidak akan mendapatkan jawaban dari Ali. Mereka gagal menemukan keberadaan Rasulullah. Mereka gagal mematahkan keteguhan pemuda itu, dan mereka gagal menghentikan rencana Allah. Namun ujian Ali ternyata belum selesai. Masih ada tugas besar yang menunggunya. Sebuah amanah yang membutuhkan kejujuran, kesabaran, dan keberanian yang sama besarnya. Adegan 10, amanah yang harus diselesaikan. Setelah suasana mulai mereda, Ali mengingat pesan terakhir Rasulullah. Pesan yang sangat penting. Pesan yang tidak boleh diabaikan. Di rumah Rasulullah masih terdapat berbagai barang titipan milik penduduk Makkah. Perhiasan, uang, barang berharga. Semuanya dititipkan kepada Rasulullah karena mereka mengenal beliau sebagai orang yang paling jujur dan paling dapat dipercaya. Ironisnya, banyak dari pemilik barang itu adalah orang-orang yang memusuhi beliau, orang-orang yang menghina beliau, orang-orang yang ingin membunuh beliau. Namun meskipun demikian, Rasulullah tidak pernah mengkhianati amanah mereka. Dan sebelum berhijrah, beliau meminta Ali untuk mengembalikan semua titipan tersebut kepada pemiliknya. Tugas itu tidak mudah. Ali bisa saja meninggalkan semuanya dan segera menyusul Rasulullah. Ia bisa saja berkata bahwa orang-orang itu tidak pantas menerima perlakuan baik setelah semua yang mereka lakukan. Tetapi Islam tidak mengajarkan balas dendam. Islam mengajarkan kejujuran. Islam mengajarkan amanah. Islam mengajarkan akhlak mulia bahkan kepada orang yang memusuhi kita. Karena itulah Ali menerima tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hari-hari berikutnya ia habiskan untuk mendatangi satu demi satu pemilik barang. Ia mengetuk pintu rumah mereka, menyerahkan titipan yang menjadi hak mereka, tanpa mengurangi sedikit pun, tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Beberapa orang terkejut. Mereka tidak menyangka barang mereka dikembalikan. Apalagi setelah Rasulullah meninggalkan Makkah. Sebagian memandang Ali dengan kebingungan. Bagaimana mungkin seseorang yang mereka musuhi justru menjaga harta mereka dengan begitu jujur? Bagaimana mungkin orang yang mereka kejar untuk dibunuh justru memastikan hak mereka tetap dikembalikan? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengguncang hati sebagian orang. Karena akhlak yang mulia seringkali lebih kuat daripada ribuan kata-kata. Ali tidak banyak berbicara. Ia hanya menjalankan amanah. Karena baginya, kejujuran bukanlah pilihan. Kejujuran adalah kewajiban. Amanah bukan sesuatu yang dilakukan ketika menguntungkan. Amanah adalah prinsip yang harus dijaga dalam keadaan apapun. Hari demi hari berlalu. Satu persatu titipan telah diserahkan kepada pemiliknya. Tugas besar itu akhirnya selesai. Ali menarik napas panjang. Amanah Rasulullah telah ia tunaikan. Ia berhasil menjaga rahasia Rasulullah. Ia berhasil menghadapi ancaman Quraisy. Dan kini ia berhasil menyelesaikan tanggung jawab terakhir yang dipercayakan kepadanya. Saat itulah hatinya terasa lega. Bukan karena ujian telah berakhir, tetapi karena ia telah berusaha menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Kisah ini bukan hanya tentang keberanian menghadapi bahaya. Bukan hanya tentang kesetiaan kepada Rasulullah, tetapi juga tentang kejujuran yang tetap dijaga meskipun berada di tengah permusuhan. Tentang amanah yang tetap ditunaikan meskipun kepada orang yang membenci kita. Tentang akhlak yang tetap mulia meskipun diperlakukan dengan tidak adil. Dan dari Ali bin Abi Thalib, dunia belajar bahwa kekuatan seorang mukmin tidak hanya terlihat saat menghadapi musuh, tetapi juga saat menjaga kejujuran ketika memiliki kesempatan untuk berbuat sebaliknya. Karena orang yang benar-benar beriman bukan hanya berani dalam peperangan. Ia juga berani menjaga amanah ketika tidak ada seorang pun yang mengawasinya selain Allah. Dan itulah kemuliaan yang membuat nama Ali dikenang sepanjang zaman. Babak 6. Hijrah yang mengubah dunia. Adegan 11. Ali berangkat menyusul Nabi. Hari-hari yang penuh ketegangan akhirnya berlalu. Ali bin Abi Thalib telah menyelesaikan amanah besar yang dipercayakan Rasulullah kepadanya. Seluruh barang titipan penduduk Makkah telah dikembalikan kepada pemiliknya. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dikhianati. Kini tugas itu telah selesai.
Namun perjalanan Ali belum berakhir. Justru sebuah perjalanan baru yang lebih berat sedang menunggunya. Perjalanan hijrah menuju Madinah. Perjalanan yang bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perjalanan menuju masa depan Islam. Suatu pagi, Ali berdiri memandang kota Makkah, kota tempat ia dilahirkan, kota yang menyimpan begitu banyak kenangan masa kecilnya. Di sanalah ia tumbuh. Di sanalah ia mengenal Rasulullah. Di sanalah ia pertama kali menerima cahaya Islam. Namun kini ia harus meninggalkannya. Tidak karena ia membencinya, tidak karena ia menginginkannya, tetapi karena Allah telah memerintahkannya. Dan bagi seorang mukmin, tidak ada pilihan yang lebih mulia daripada menaati perintah Allah. Ali menghela napas panjang. Matanya menelusuri jalan-jalan yang pernah ia lalui sejak kecil. Hatinya terasa berat. Meninggalkan tanah kelahiran bukanlah perkara mudah. Apalagi ketika seseorang tidak tahu kapan akan kembali. Namun di balik kesedihan itu, ada keyakinan yang jauh lebih besar. Keyakinan bahwa Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik. Keyakinan bahwa setiap pengorbanan di jalannya tidak akan pernah sia-sia. Dengan bekal yang sederhana, Ali memulai perjalanan. Langkah demi langkah ia tinggalkan kota Makkah. Meninggalkan rumah-rumah batu yang selama ini akrab di matanya. Meninggalkan lembah-lembah yang menjadi saksi perjalanan hidupnya. Dan memasuki hamparan gurun yang luas dan melelahkan. Perjalanan menuju Madinah bukan perjalanan yang mudah. Jaraknya jauh. Medannya berat. Panas gurun begitu menyengat pada siang hari. Sementara malam menghadirkan udara dingin yang menusuk hingga ke tulang. Namun Ali tetap berjalan. Karena tujuan yang menunggunya jauh lebih besar daripada kesulitan yang harus ia hadapi. Hari demi hari berlalu. Matahari gurun membakar kulitnya. Pasir panas menyelimuti setiap langkahnya. Kakinya mulai lecet. Tubuhnya mulai lelah. Tenaganya terkuras sedikit demi sedikit. Kadang ia harus beristirahat di bawah bayangan batu besar. Kadang ia hanya bisa meneguk sedikit air yang tersisa. Kadang rasa lapar datang menguji ketabahannya. Tetapi setiap kali tubuhnya melemah, hatinya justru semakin kuat. Karena ia tahu kemana tujuan perjalanan ini. Ia sedang menuju Rasulullah. Ia sedang menuju tempat berkumpulnya kaum muslimin. Ia sedang menuju kota yang akan menjadi pusat peradaban Islam. Dan pikiran itu membuat setiap langkah terasa lebih ringan. Di tengah perjalanan, Ali sering teringat malam yang mengubah hidupnya. Malam ketika ia tidur di tempat Rasulullah. Malam ketika pedang-pedang Quraisy mengintai dari segala arah. Malam ketika ia harus memilih antara keselamatan dirinya dan keselamatan Rasulullah. Ia tersenyum kecil mengingat semuanya. Betapa besar pertolongan Allah. Betapa sempurna rencananya. Jika malam itu ia memilih mundur, mungkin ia tidak akan pernah merasakan kemuliaan amanah tersebut. Jika malam itu ia membiarkan rasa takut menguasainya, mungkin sejarah akan berjalan berbeda. Namun Allah telah menguatkan hatinya. Dan kini ia sedang memetik buah dari keteguhan itu. Perjalanan semakin berat. Suatu hari, rasa lelah begitu hebat hingga langkahnya hampir tak mampu bergerak. Kakinya terluka akibat perjalanan panjang. Debu gurun menempel di wajah dan pakaiannya. Tubuhnya terasa berat. Namun ketika ia memandang ke langit, hatinya kembali tenang. Ali sadar, perjuangan para nabi jauh lebih berat. Penderitaan Rasulullah jauh lebih besar. Maka bagaimana mungkin ia mengeluh? Bagaimana mungkin ia menyerah? Kesulitan yang ia alami hanyalah bagian kecil dari perjuangan menuju ridha Allah. Karena itu ia kembali bangkit, kembali berjalan, kembali melanjutkan perjalanan. Selangkah demi selangkah. Meski perlahan, meski penuh rasa sakit, meski tubuhnya hampir kehabisan tenaga. Dalam perjalanan itu, Ali belajar satu hal yang sangat berharga, bahwa kemenangan tidak selalu datang dengan mudah, bahwa kemuliaan seringkali harus dibayar dengan pengorbanan, dan bahwa orang-orang besar dalam sejarah bukanlah mereka yang hidup tanpa ujian, melainkan mereka yang tetap melangkah meskipun ujian datang bertubi-tubi. Keyakinan itulah yang membuatnya terus maju. Sampai akhirnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, sebuah kabar menggembirakan mulai terasa. Madinah sudah dekat. Adegan 12.
pertemuan yang menghangatkan hati. Hari itu, matahari bersinar lembut di langit Madinah. Kota itu sedang dipenuhi semangat baru. Kaum muslimin yang berhijrah mulai berkumpul. Persaudaraan sedang dibangun. Harapan sedang tumbuh. Dan masa depan Islam mulai terbentang di depan mata. Di tengah suasana itu, seseorang terlihat berjalan mendekati kota. Tubuhnya tampak lelah. Pakaiannya dipenuhi debu perjalanan. Langkahnya berat, namun matanya memancarkan cahaya keyakinan. Orang itu adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya ia tiba. Dan kabar kedatangannya segera sampai kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah mengetahui Ali telah tiba, hati beliau dipenuhi rasa syukur. Beliau mengetahui betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan pemuda itu. Beliau mengetahui keberanian yang telah ditunjukkannya. Beliau mengetahui ujian yang telah dilaluinya. Dan kini akhirnya mereka akan bertemu kembali. Pertemuan yang telah lama dinanti. Pertemuan yang penuh cinta dan kasih sayang. Ali terus melangkah hingga akhirnya melihat sosok yang sangat dirindukannya. Rasulullah. Sejenak dunia seolah berhenti. Segala rasa lelah yang selama ini ia rasakan mendadak menghilang. Segala luka perjalanan terasa tidak berarti. Segala penderitaan seakan terbayar lunas. Karena orang yang selama ini ia perjuangkan kini berada di hadapannya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Bukan karena kesedihan, tetapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Rasulullah menyambut Ali dengan penuh kasih sayang. Pandangan beliau penuh kelembutan, penuh kebanggaan, penuh cinta. Di hadapan beliau berdiri seorang pemuda yang telah menunjukkan pengorbanan luar biasa demi agama Allah. Seorang pemuda yang rela mempertaruhkan nyawanya. Seorang pemuda yang menjaga amanah hingga tuntas. Seorang pemuda yang tetap teguh meski dihina dan diancam. Dan kini pemuda itu telah berhasil menyelesaikan seluruh tugasnya. Ali menundukkan kepala dengan penuh hormat. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Karena akhirnya ia dapat kembali berada di dekat Rasulullah. Di dekat manusia yang paling ia cintai setelah Allah. Hari itu menjadi hari yang sangat mengharukan. Bukan hanya bagi Ali, bukan hanya bagi Rasulullah, tetapi juga bagi kaum muslimin yang menyaksikan bagaimana Allah menjaga orang-orang yang berjuang di jalannya. Semua pengorbanan Ali tidak sia-sia. Semua air mata, semua ketakutan, semua kelelahan, semua luka perjalanan, semuanya menjadi bagian dari sejarah besar yang akan dikenang sepanjang zaman. Karena hijrah bukan sekadar perpindahan dari Makkah ke Madinah. Hijrah adalah awal kebangkitan Islam. Awal lahirnya masyarakat yang dibangun di atas iman. Awal kemenangan yang kelak menyinari seluruh penjuru dunia. Dan di antara kisah-kisah agung dalam peristiwa itu, nama Ali bin Abi Thalib akan selalu dikenal. Sebagai pemuda yang menunjukkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk menjadi pahlawan. Bahwa keberanian lahir dari keimanan. Bahwa pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas tidak akan pernah sia-sia. Dan bahwa ketika seseorang menolong agama Allah dengan seluruh kemampuannya, Allah akan menuliskan namanya dalam sejarah dengan kemuliaan yang tidak akan pernah pudar. Madinah menjadi saksi akhir dari perjalanan panjang itu. Namun sesungguhnya, di sanalah sebuah perjalanan yang jauh lebih besar baru saja dimulai. Perjalanan yang kelak mengubah dunia. Babak 7. Penutup yang menyentuh. Adegan 13. Pengorbanan seorang remaja. Matahari perlahan tenggelam di ufuk Madinah. Langit berubah warna menjadi jingga keemasan. Angin sore berembus lembut melewati jalan-jalan kota yang kini menjadi rumah baru bagi kaum muslimin. Suara kehidupan mulai terdengar dari berbagai sudut. Anak-anak bermain. Para sahabat saling membantu membangun kehidupan baru. Cahaya Islam yang dahulu ditekan di Makkah kini mulai tumbuh dengan penuh harapan. Di tengah suasana yang damai itu, kisah seorang pemuda masih terus hidup dalam ingatan. Seorang pemuda yang pada suatu malam memilih tidur di atas ranjang yang mungkin menjadi tempat kematiannya. Seorang pemuda yang berdiri teguh ketika ancaman datang dari segala arah. Seorang pemuda yang menjaga amanah meski tidak ada seorang pun yang mengawasinya selain Allah. Pemuda itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jika kita membayangkan kembali malam yang penuh ketegangan itu, mungkin hati kita akan bertanya,
Bagaimana mungkin seorang remaja mampu melakukan hal sebesar itu? Bagaimana mungkin seseorang yang masih sangat muda berani menghadapi kemungkinan kematian tanpa menunjukkan ketakutan? Bagaimana mungkin ia mampu tersenyum ketika nyawanya berada dalam bahaya? Jawabannya bukan karena Ali memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Bukan karena ia tidak mengenal rasa takut. Bukan karena ia kebal terhadap ancaman. Ali adalah manusia biasa. Ia memiliki hati yang bisa berdebar. Ia memiliki tubuh yang bisa merasakan sakit. Ia memiliki kehidupan yang tentu ingin ia pertahankan. Namun ada sesuatu yang jauh lebih besar dalam dirinya. Iman. Keimanan yang memenuhi hatinya membuat rasa takut kepada manusia menjadi kecil. Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya membuat pengorbanan terasa ringan. Keyakinan kepada pertolongan Allah membuat langkahnya tetap teguh meski jalan di depannya dipenuhi bahaya. Hari ini, berabad-abad setelah peristiwa itu terjadi, dunia masih mengenang nama Ali bin Abi Thalib. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kedudukannya, bukan karena usianya, melainkan karena keberaniannya. Keberanian yang lahir dari iman, keberanian yang lahir dari keyakinan, keberanian yang lahir dari cinta yang tulus kepada Rasulullah. Ketika banyak orang takut kehilangan kenyamanan, Ali rela kehilangan keselamatannya. Ketika banyak orang sibuk menjaga dirinya sendiri, Ali memilih menjaga Rasulullah. Ketika banyak orang mencari jalan yang mudah, Ali memilih jalan yang penuh risiko karena itulah jalan yang diridhai Allah. Dan justru karena pilihan itulah namanya dikenang sepanjang zaman. Seringkali manusia berpikir bahwa untuk menjadi pahlawan, seseorang harus menunggu menjadi tua, menunggu memiliki kekuatan, menunggu memiliki jabatan, menunggu memiliki pengaruh. Namun kisah Ali mengajarkan sesuatu yang berbeda. Usia muda bukan penghalang untuk menjadi besar. Usia muda bukan alasan untuk menunda kebaikan. Usia muda bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab. Ali masih sangat muda ketika sejarah memanggil namanya. Dan ketika panggilan itu datang, ia tidak bersembunyi. Ia tidak mencari alasan. Ia tidak berkata, "Aku masih terlalu muda." Ia melangkah maju. Ia menerima amanah. Ia menghadapi ujian. Dan ia membuktikan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh usia, melainkan oleh kualitas iman. Betapa banyak pemuda hari ini yang memiliki tenaga, kecerdasan, dan kesempatan yang jauh lebih besar. Namun terkadang mereka merasa tidak mampu melakukan sesuatu yang berarti. Kisah Ali hadir untuk mengingatkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari keberanian satu orang yang memilih melakukan hal yang benar. Namun pengorbanan Ali bukan hanya tentang keberanian menghadapi kematian. Ada pelajaran lain yang tidak kalah agung. Pelajaran tentang amanah. Setelah Rasulullah berhasil hijrah, Ali tidak langsung menyusul beliau. Padahal ia sangat merindukan Rasulullah. Padahal keadaan Makkah masih berbahaya. Padahal dirinya baru saja menghadapi ancaman kaum Quraisy. Namun ia tetap tinggal. Mengapa? Karena ada amanah yang harus diselesaikan. Barang-barang titipan penduduk Makkah harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dan yang membuat kisah ini semakin mengharukan adalah kenyataan bahwa banyak pemilik barang itu adalah orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Mereka mencaci beliau. Mereka memboikot beliau. Mereka bahkan merencanakan pembunuhan terhadap beliau. Tetapi Rasulullah tetap menjaga amanah mereka. Tidak ada kebencian yang membuat beliau berlaku curang. Tidak ada permusuhan yang membuat beliau mengkhianati kepercayaan. Dan Ali meneruskan akhlak mulia itu dengan sempurna. Satu persatu titipan dikembalikan. Satu persatu amanah diselesaikan. Tanpa dikurangi sedikit pun. Tanpa menyimpan apapun untuk dirinya sendiri. Inilah akhlak Islam yang sesungguhnya. Berbuat benar bukan hanya kepada orang yang baik kepada kita, tetapi juga kepada orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Karena kebaikan seorang mukmin tidak bergantung pada perilaku orang lain. Kebaikannya lahir dari ketakwaannya kepada Allah. Kisah ini juga mengajarkan pelajaran yang sangat penting tentang pertolongan Allah. Pada malam hijrah itu, secara manusia semua jalan tampak tertutup. Rumah Rasulullah telah dikepung. Para pembunuh berjaga di setiap sisi. Rencana pembunuhan telah disusun dengan sangat matang. Tidak ada celah yang terlihat. Tidak ada harapan yang tampak.
Namun justru pada saat itulah pertolongan Allah datang. Allah menjaga Rasul-Nya. Allah menggagalkan rencana kaum Quraisy. Allah menunjukkan bahwa kekuatan manusia tidak ada artinya di hadapan kehendak-Nya. Dan pelajaran itu tetap relevan hingga hari ini. Betapa sering manusia merasa putus asa ketika menghadapi masalah. Betapa sering manusia merasa tidak ada jalan keluar. Betapa sering manusia melihat pintu-pintu tertutup di hadapannya. Padahal Allah mampu membuka jalan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Karena itu, seorang mukmin tidak boleh kehilangan harapan. Selama ia masih bersama Allah, selalu ada pertolongan yang menunggu. Mungkin tidak datang secepat yang diinginkan. Mungkin tidak datang dengan cara yang dibayangkan. Tetapi Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang beriman. Kini kisah itu telah berakhir. Malam pengepungan telah berlalu. Hijrah telah berhasil. Islam mulai bangkit. Dan nama Ali bin Abi Thalib tercatat dalam sejarah sebagai salah satu sosok paling mulia yang pernah hidup. Namun sesungguhnya, kisah ini bukan hanya tentang masa lalu. Kisah ini adalah cermin bagi kita semua. Ketika amanah datang, apakah kita menjaganya seperti Ali menjaganya? Ketika ujian datang, apakah kita tetap teguh seperti Ali tetap teguh? Ketika harus memilih antara kenyamanan dan kebenaran, apakah kita berani memilih kebenaran? Karena keberanian sejati bukanlah keberanian yang lahir dari kekuatan fisik. Keberanian sejati lahir dari keyakinan kepada Allah. Dan orang yang memiliki keyakinan itu akan mampu berdiri teguh bahkan ketika seluruh dunia berusaha menjatuhkannya. Malam hijrah telah menjadi saksi bahwa seorang remaja dengan iman yang kokoh mampu mengubah jalannya sejarah. Dan selama manusia masih membaca kisah ini, dunia akan selalu mengingat satu pelajaran yang tak pernah lekang oleh waktu. Cinta kepada Rasulullah dibuktikan dengan pengorbanan. Amanah harus dijaga dalam keadaan apapun. Pertolongan Allah selalu dekat bagi orang-orang yang beriman. Dan keberanian terbesar lahir dari hati yang sepenuhnya bersandar kepada Allah.